Jadi sudah mulai argo rekaman jalan gitu ya. Argo rekaman jalan. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu perbedaan komponen LKPD berbasis CTA dan akrual. Kemudian nanti masuk ke formatnya sendiri, apa perbedaan dari LRA, LPSAL, LO, LPI, neraca, lak, dan calak. Gitu ya. Kemudian keterkaitan antar komponen LKPD. Keterkaitannya sama dengan yang di Akompus yang sudah Anda pelajari, seperti itu ya. Jadi saya langsung masuk ke sini. Perbedaan antara CTA dengan PP71 itu adalah, kalau Anda bisa bandingkan ya, di sini cuma coklat aja gitu ya, LRA, sementara di sini ditambah dengan jingga ini ya, orange gitu ya, ditambah dengan LPSAL. Ini yang jurnal anggarannya atau jurnal berbasis kas. Jadi yang atas ini adalah jurnal berbasis kas, di mana di CTA hanya menyusun LRA, sementara di PP71 ada LRA dan juga LPSAL. Calak sama-sama ada, tidak ada perubahan. Ini letaknya di tengah-tengah, kenapa saudara? Karena dia bukan anggaran, bukan juga keuangan, tapi adalah sebuah narasi yang menjelaskan isi dari semua laporan yang ada di sini. Jadi dia menjelaskan baik yang anggaran maupun yang keuangan. Makanya letaknya di tengah-tengah di sini. Kemudian untuk yang berbasis keuangan atau kemarin kita menyebut berbasis akrual. Jadi kalau di Akomda itu sebutannya adalah berbasis, ini nanti anggaran itu berbasis kas, saya ngomongnya belepotan. Kemudian yang akrual ini disebut di sini berbasis keuangan. Dulu di CTA isinya hanya neraca sama laporan arus kas, sementara di akrual isinya bertambah 2 yang di tengah di sini. Isinya bertambah 2 yang di tengah, yaitu LPE dan LO, di mana sebelumnya belum ada di PP24. Apa itu LPE, apa itu LO, tentunya Anda masih sangat ingat di Akompus. Gitu ya. Nah, kita langsung ke perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu basis akuntansi. Pasti ya, CTA itu pakai kas menuju akrual, jadi sebagian masih kas, sebagian sudah akrual. Sementara kalau di PP71 itu sudah akrual. Laporan keuangannya tadi sudah kita bahas ya, perbedaannya ada tambahan LPSAL, kemudian ada tambahan LO dan LPE. Itu perbedaannya. Kemudian akun aset pada neraca, di sini tidak ada akun penyisian piutang, tidak ada akun penyusutan atau amortisasi, tidak ada akun beban dibayar di muka. Ini akun di neraca. Sementara di PP71 itu ada penyisian piutang, akumulasi penyusutan, dan beban dibayar di muka. Berikutnya, untuk akun kewajiban pada neraca, tidak ada akun pendapatan dibayar di muka dan utang belanja di CTA. Karena basisnya masih kas untuk belanja dan pendapatan. Jadi tidak ada pendapatan diterima di muka, tidak ada hutang belanja. Masih ingat ya, apa itu pendapatan diterima di muka, apa itu hutang belanja di Akompus maupun di akuntansi keuangan, sama ini ya. Kemudian pendapatan diterima di muka dan hutang belanja sudah muncul di SAP berbasis akrual. Perbedaan berikutnya terkait dengan akun ekuitas pada neraca. Di sini ada, kalau dulu di CTA itu ekuitas dibagi 3, ekuitas lancar, ini untuk kegiatan-kegiatan rutin operasi gitu ya, kemudian investasi yang khusus investasi dan ada dana cadangan. Sekarang tidak dibedakan lagi. Kenapa sih kira-kira ini dibedakan? Karena dulu di CTA itu nggak ada laporan ekuitas. Sementara sekarang sudah ada laporan perubahan ekuitas. Jadi dana cadangan sudah masuk nanti ke LPE. Kemudian akun pendapatan dulu hanya ada satu pendapatan saja, yaitu pendapatan LRA, karena belum ada LO dulu ya. Nah, sekarang ada pendapatan LRA dan LO. Belanjanya juga begitu. Dulu hanya belanja LRA, sekarang LRA dan LO. Kapan efektifnya? Ini Anda sudah pasti tahu, di tahun 2005 untuk CTA dan 2010 masa peralihan 5 tahun. Jadi 2015 wajib sudah menggunakan akrual. Seperti itu. Ini perbedaan LKPD. Prinsipnya adalah yang pertama tadi kalau bisa kita summary-kan ya, beda basisnya. Basisnya untuk CTA itu adalah kas menuju akrual, sementara untuk akrual ya basisnya sudah akrual. Kemudian apa sih yang dimaksud CTA? Saya langsung ke warna ungu ya. Ini mengakui pendapatan belanja dan pembelian pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dan di sisi lain mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat terjadinya. Ini CTA. Sementara di SAP
Semua tadi pendapatan, beban, aset, kewajiban, ekuitas sudah diakui pada saat terjadinya. Itulah yang dikatakan akrual. Tetapi khusus untuk LRA ini masih kita buat gitu ya, masih kita buat untuk laporan pelaksanaan anggarannya. Seperti itu. Nanti Anda bisa baca lagi. Nah, ini komponen LKPD ini sebenarnya resume dari yang tadi aja ya. LRA dan LPSAL itu disebut laporan pelaksanaan anggaran. Apa isinya di slide berikutnya gitu ya. Kemudian laporan finansial ini ada neraca, LO dan LPE. Kemudian ada caleg dan LAK. LAK ini laporan arus kas ini khusus di PPKD sebagai BUD saja. Dulu laporan arus kas juga khusus di Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Sama di situ ya, fungsinya adalah sama. BUD dan BUN gitu ya. Dasarnya ini Anda bisa lihat di sini. Kalau LRA LPSAL ya basis kas, kalau neraca LPE basisnya adalah akrual. Gitu. Pengertian LRA nanti Anda juga bisa, saya nggak baca ini banget ya, tapi isinya di sini adalah merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggarannya. Gitu kan, realisasi apa? Pendapatan dan belanja serta pembiayaan khusus di PPKD. Karena pembiayaan hanya ada di PPKD. Kemudian manfaatnya di sini adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Terus apa lagi? Untuk memprediksi anggaran mendatang, baik anggaran pendapatan maupun belanja. Seperti kita tahu bahwa negara kita itu menyusun anggaran belanja dulu ya, baru anggaran pendapatan. Jadi anggaran belanja dihimpun dari bawah gitu ya, dihimpun dari bawah apa-apa yang akan dibelanjakan, disusun anggaran. Anda sudah belajar itu ya di perencanaan anggaran. Nah, nanti baru kira-kira dari anggaran belanja sekian itu dibiayai dengan apa saja. Dari pajak berapa, cukai berapa, ataupun dari pendapatan yang lainnya. Jadi strukturnya ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan khusus di PPKD. Gitu ya. Kemudian untuk, oh yang join cuma 28 ya. Oh ini berarti Bella sudah satu ya, pakai satu ya. Oh, cuma 28 gitu ya. Nah, untuk pendapatan ini adalah semua penerimaan di Kasda yang menambah sal tetapi tidak perlu dibayar kembali. Itu kan perbedaan pokok antara pendapatan dengan pembiayaan gitu kan ya. Kalau pendapatan itu nggak perlu dibayar kembali. Ini ada PAD, ada pendapatan transfer atau lain-lain pendapatan yang sah. Apa di detailnya itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, belanja itu apa? Ini adalah pengeluaran Kasda yang mengurangi sal. Ini juga tidak perlu diperoleh pembayaran kembali oleh Pemda. Ya sudah dibelanjakan untuk masyarakat berarti tidak perlu dibayar kembali. Ada belanja operasi, belanja moda, belanja terduga dan transfer. Ini di SKPD. Tentunya kalau di PPKD ada tambahan ya belanja bunga, subsidi gitu kan dan lainnya. Kemudian pembiayaan ini adalah penerimaan dan pengeluaran. Bedanya dengan pendapatan dan belanja tentunya adalah ini perlu dibayar kembali. Itu perbedaannya, ini perlu dibayar kembali. Contohnya di sini adalah pinjaman, kemudian pembayaran kembali pinjaman untuk pengeluarannya atau memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah yang lain atau pemerintah di bawahnya. Seperti itu. Ini sudah kita bahas minggu lalu sebenarnya untuk LRA ini. Nah, ini bentuknya sangat kecil ya, nanti Anda bisa melihat langsung untuk file nanti saya share. Atau Anda bisa langsung melihat di PP71. Ini diambil dari PP71. Hati-hati di sini kalau Anda baca di atasnya ini adalah pemerintah kabupaten ataupun kota di PP71 ya. Artinya ini adalah LKPD yang sudah merupakan gabungan antara SKPD dan SKPKD. Ini sudah laporan keuangan pemerintah. Sudah laporan keuangan pemerintah, kalau di pusat itu ya pusat gitu ya. Gabungan laporan keuangan seluruh kementerian lembaga termasuk Kementerian Keuangan sebagai kementerian plus Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Sama di sini. Ini merupakan gabungan seluruh SKPD, seluruh dinas-dinas, seluruh badan yang ada di Pemda ditambah dengan termasuk BPKAD kalau di Pemda ya, ditambah dengan laporan BUD. Ini sudah menjadi LKPD gitu ya. Ini LRA-nya. Isinya yaitu ketutup Anda. Pendapatan dibagi lagi,
Ini PAD, transfer, lain-lain pendapatan yang sah, kemudian ada belanja. Di sini ada transfer dan pembiayaan. Nah, kita tahu kalau nggak ada ininya gimana Bu? Kita bisa tahu kalau judulnya nggak ada pemerintah kabupaten kota. Kalau ada pembiayaan ini pasti PPKD gitu ya. Karena di SKPD tidak ada pembiayaan. Yang ada pembiayaan hanya di PPKD saja. Isinya ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Detailnya nanti Anda baca sendiri ya. Jadi saya kasih waktu untuk diskusi. Kemudian untuk LPSAL. LPSAL ini, minggu lalu mungkin saya sudah bilang ya, LPSAL ini adalah analoginya seperti laporan laba ditahan di perusahaan komersial. Jadi di sini menyajikan informasi kenaikan atau perolehan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Cuma kalau di ujian nanti ya tergantung ada nggak tersedia data tahun sebelumnya. Kalau enggak ya Anda cukup membuat 1 tahun saja. Gitu ya. Karena kenapa nggak disajikan tahun sebelumnya, waktunya nggak cukup, nanti kalau dua-duanya disajikan, waktu Anda nggak cukup. Nih, kayaknya Justina belakangnya Oreo-nya enak banget ya. Jadi saya lapar gitu ya. Karena ternyata waktu setengah jam istirahat itu cepat banget ya. Apalagi memang waktu sholat gitu kan. Saya itu sadarnya barusan setelah pertemuan kedua ya, saya pikir sesi 3 itu masih jam 2 seperti sebelumnya. Karena ternyata setengah 2 ya, jadi istirahatnya hanya setengah jam. Tapi udah nggak bisa pindah ya Justina ya, karena sudah pertemuan kedua sekarang ya. Udah nggak bisa ganti hari. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk LPSAL ini isinya adalah SAL awal berarti SAL yang dibawa dari tahun sebelumnya. Kalau sekarang 2002 berarti 2022 berarti berasal dari 2021 seperti itu. Kemudian penggunaan SAL tahun berjalan. Kemudian ada dikurangkan ya ini karena namanya juga digunakan, jadi dikurangkan. Kemudian ada sisa lebih kurang pembiayaan anggaran atau silpa-sikpa. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Seperti itu. Lain-lain dan ada saldo anggaran lebih. Itu untuk SAL. Nah, untuk LO isinya ini sama persis seperti yang sudah Anda pahami di Akpempus. Jadi ada pendapatan LO, ada beban, ada kegiatan non operasional, ada pos luar biasa. Tujuannya apa? Kalau saya bilang ini adalah merupakan langkah awal dalam kita menyusun laporan keuangan. Ya kan? Laporan keuangan di basis akrual itu dimulai dari LO. Seperti itu. Jadi di sini melengkapi informasi terkait pendapatan dan belanja dari sisi basis akrual. Karena kalau hanya melihat LRA saja, nggak akan ketahuan berapa penyusutan, nggak akan ketahuan berapa biaya yang sebenarnya masih dibayar di muka. Artinya apa? Kita sudah membayar tapi kita belum menikmati manfaatnya. Berapa hutang terkait dengan pendapatan? Kita sudah menerima kas gitu ya. Tapi ternyata belum kita memberikan jasa. Itu tidak terlihat di LRA. Seperti itu. Nah, isinya ada pendapatan LO, beban, surplus defisit dari operasi, kegiatan non operasional, kemudian surplus defisit sebelum pos luar biasa, surplus defisit LO. Seperti itu. Nah, ini kalau dibahas lagi sama kayak tadi ya. Jadi pendapatan adalah hak pemerintah sebagai penambah kekayaan bersih, kalau beban sebagai pengurang kekayaan bersih. Di sini termasuk transfer, beban bagi hasil atau bantuan keuangan. Kemudian kegiatan non operasional ini adalah surplus defisit yang bukan dari operasi rutin. Namun bukan dari kejadian luar biasa. Contohnya apa? Penjualan aset misalnya ya. Itu kan tidak rutin tapi juga nggak luar biasa, biasa aja. Aset lama-lama usang kemudian dijual, itu adalah hal yang biasa. Kemudian akun luar biasa. Di sini adalah pendapatan beban luar biasa dari kejadian atau transaksi bukan merupakan operasi biasa. Nah, kalau ini yang Anda sudah paham ya, ada pandemi, ada bencana alam, nah itu masuknya ke akun luar biasa. Bedakan antara kegiatan non operasional dan akun luar biasa. Seperti itu ya. Itu. Nah, ini formatnya agak kecil lagi, jadi nanti Anda bisa buka PP 71-nya atau di Permendagri 77. Gitu ya, ada di sana. Jadi dimulai dari pendapatan, beban, surplus defisit, kemudian pos luar biasa, baru di sini ketemu surplus defisit LO.
Tadi di kelas sebelumnya ada yang nanya, mana yang dimasukkan ke dalam LPE ya, tentunya yang paling akhir, gitu kan ya. Surplus defisit LO-nya berapa. Ini yang kemudian kita bawa ke LPE. Nah, LPE apa? Ini laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibanding dengan tahun sebelumnya. Isinya, saya langsung ke sini ya. Isinya adalah ekuitas awal. Seharusnya di sini juga komparasi gitu ya. Komparasi dari 2 tahun. Tapi lihat, soalnya nanti ada nggak data komparasinya? Kalau nggak ya kerjakan 1 tahun saja. Biasanya sih yang 2 tahun itu hanya neraca ya. Kalau neraca karena kan ada saldo awal ya. Jadi bisa membuat neraca komparasi. Tapi yang LO, LPE itu biasanya cuma 1 tahun. Ekuitas awal, surplus defisit LO, kemudian dampak kumulatif, itu isinya antara lain koreksi nilai persediaan yang sering keluar ya, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset, dan lain-lain. Ketemulah ekuitas akhir yang akan kita pindahkan ke neraca. Itu sebenarnya hubungannya ya, tadi udah ketahuan. Surplus defisit LO masuk ke LPE, LPE akhir masuk ke neraca. Itu sebenarnya hubungan laporan keuangan, gitu kan? Itu. Kemudian neraca ini menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, baik aset, kewajiban, maupun ekuitas pada tanggal tertentu. Anda sudah paham ini ya? Ini. Kemudian saya nggak bahas lagi untuk aset itu apa, kewajiban itu apa, karena Anda sudah hafal ini. Nah, isinya aja langsung. Di sini ada aset, aset lancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, sama ya. Di sini dana cadangan, ada kewajiban, ada ekuitas. Ini menurut PP 71. Nanti kita bandingkan dengan di bawahnya, nanti saya buat yang Permendagri 77. Di sini di PP 71 langsung ekuitas ya. Coba diingat nanti. Oke. Saya lanjutkan dulu ke laporan arus kas. Laporan arus kasnya sama persis dengan di akuntansi pemerintah pusat, terdiri dari 4 aktivitas, operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Seperti itu. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau arus kas, saya selalu mengatakan bahwa ini hanya menyajikan satu akun loh, akun apa? Akun kas gitu ya. Tapi yang menggambarkan pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, namanya juga arus kas gitu kan. Tapi dibagi menjadi 4 aktivitas ini. Kita coba lihat aktivitasnya. Untuk aktivitas dari operasi ini ada kas masuk, pasti dimulai dari kas masuk. Dan untuk akuntansi pemerintah ini antara otak dengan mulut beda yang disampaikan gitu ya. Otaknya pengen akuntansi pemerintah, mulutnya keluar akom gitu kan. Jadi ini untuk arus kas selalu dimulai dari arus kas masuk, kemudian arus kas keluar. Untuk yang dari dari kegiatan operasi tentunya yang berasal dari kegiatan operasi normal ya. Jadi ada PAD, ada dana transfer, dan seterusnya itu ada di sini. Kemudian untuk investasi, ini berhubungan dengan aktiva tetap dan investasi lain-lain kalau saya bilang. Jadi di sini termasuk dana cadangan gitu ya. Arus kas masuknya ya dari penjualan aset tetap ataupun pencairan dana cadangan. Atau di sini hasil penjualan BUMD. Bukan penjualan BUMD-nya ya, tapi hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil operasinya maksudnya. Sorry, saya ambil minum dulu. Ada yang nyangkut di leher kayaknya. Kemudian pendanaan berarti berkaitan dengan dari mana dana yang digunakan untuk membiayai operasinya. Jadi bisa dari pinjaman, bisa dari penerimaan kembali pinjaman, gitu ya. Ini rinciannya nanti Anda baca. Karena dimulai dari kas masuk berarti dari pinjaman dulu, baru di sini pembayaran pinjamannya. Hati-hati untuk pembayaran pinjaman sama halnya di Akunpus maupun di akuntansi pemerintah, di akuntansi keuangan ya. Jadi di sini hanya pokok pinjamannya, sementara bunganya ada di di aktivitas operasi. Seperti itu.
untuk caleg. Caleg ini saya bilang ini jiwanya laporan keuangan gitu ya. Karena kalau laporan keuangan saja Anda PKL misalnya sekarang Anda lihat laporan keuangan saja Anda nggak ngerti kas itu dari mana, metode penyusutan yang digunakan apa, cuma angka-angka di sana. Kita baru tahu metodenya menggunakan apa, kebijakannya apa itu setelah kita membaca calegnya. Makanya di sini tujuannya memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Seperti itu. Ini isi dari caleg. Anda PKL sekarang, saya nggak ngerti kalau Mbak Bella ya tugasnya apa gitu ya. KTTA-nya bikin nggak Mbak? Atau tugas lain? Bella bikin KTTA atau tugas lain? Ada tugas lain sama KTTA juga, Bu. Bukannya itu pilihan toh Mbak? Kayaknya sih gimana Bu? Bukannya KTTA dan tugas lainnya itu pilihan, jadi yang bikin tugas lainnya nggak bikin KTTA. Saya masih bingung tugas lainnya itu yang di mana, Bu? Oh, itu yang pengganti PKL KTTA. itu, Bu. Iya, kayaknya sih di D3KPN cuma 2 orang ya? Iya, Bu. Elma sama siapa satu lagi ya? Aulia, Ibu. Ya, kayaknya cuma 2 orang gitu ya. Itu. Nah, ini isi dari caleg gitu ya. Ini sangat penting dalam membantu Anda yang menyusun akpom terutama ya. Jangan Anda cuma mengambil laporan keuangan saja, tapi juga harus mengambil calegnya. Coba Anda lihat yang ada di dalam caleg. Ini informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Ini langsung masuk ke bab 2, selesai bab 2 Anda KTTA. Gitu ya, bagi yang ngambil akpom gitu kan. Kan gambaran umum ini ya, gambaran umum objek ya, itu ada di caleg. Teaser pencapaian target keuangan ini tergantung tema ya. Informasi tentang dasar penyajian laporan, kebijakannya, kemudian rincian masing-masing pos. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi yang belum disajikan. Kemudian ada informasi lain yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Misalnya entitasnya lagi ada sengketa, entitasnya lagi ada perkara dengan pengadilan, nah itu bisa disajikan di sini. Prinsipnya adalah memenuhi penyajian yang wajar dan full disclosure. Seperti itu, daripada nanti ditemukan oleh pihak lain, lebih parah gitu ya. Langsung sama KPK nanti. Nah, ini saya tambahkan bagi Anda yang sudah download materi dari LMS yang di-share sama Dosko, tentunya nggak ada slide ini gitu ya. Karena bahasan kita sebelum UTS ini adalah SKPD, sementara tadi yang kita bahas dari mulai LRA sampai dengan caleg, itu adalah caleg untuk LKPD, Laporan Pemerintah Keuangan Daerah, yang sudah merupakan gabungan SKPD dan PPKD. Nah, ini saya tambahkan di sini, ini adalah yang SKPD, di mana LRA-nya hanya terdiri dari pendapatan dan belanja. Kan nggak ada di sini pembiayaan ya, di SKPD. Belanjanya pun cuma belanja operasi dan belanja modal. Karena belanja untuk bunga, subsidi, dan seterusnya itu adanya di PPKD. Seperti itu, lebih simpel. Kemudian untuk LO-nya, LO-nya juga simpel, hanya pendapatan dan beban. Bebannya juga beban operasi dan beban penyusutan. Jadi kalau Anda mau menyiapkan format, ini saja yang disiapkan format untuk UTS. Kalau yang atas tadi adalah untuk nanti setelah UTS, gitu ya. Ini laporan, kalau neracanya sama ya. Nah, yang berbeda tadi yang saya katakan. Tadi menurut PP 71, di sini apa isinya tadi? Ekuitas, sudah kan? Sudah, itu saya jangan ya. Nah, sementara menurut Permendagri 77, di sini ekuitas itu isinya ada ekuitas, ada surplus defisit. Nah, ini kayaknya yang mungkin tipu atau gimana ya, tapi ini sudah menjadi Permendagri. Kenapa kami bilang ini sudah diskusi juga dengan dosen yang lain? Kenapa saya bilang ini tipu atau apa? Surplus defisit LO kan sudah masuk ke sini, saudara. Ya kan? Dan yang kita masukkan ke dalam neraca itu sudah ekuitas akhir. Kalau di sini kita sajikan surplus defisit LO lagi, berarti akan double pencatatan. Jadi yang ini nanti Anda tidak usah yang tengah ini. Jadi langsung ekuitas, kemudian ekuitas untuk dikonsolidasikan.
Nah, apa ini isinya? Ini nanti isinya adalah RK PPKD. RK PPKD itu mirip-mirip, nggak sama ya, mirip-mirip dengan didel-dikel di akuntansi pemerintah pusat. Gitu ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya itu RK PPKD. Nah, ini bentuk LPE-nya sama gitu ya, sama dengan yang tadi LKPD. Nah, isi dari calegnya ada 5 bab. Ini beberapa kali keluar di IC ya, di IC ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan, kemudian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, penjelasan pos-pos, berikutnya adalah terkait dengan penjelasan atas informasi non keuangan dan penutup. 5 bab ini yang nanti Anda jelaskan. Untuk lebih jelasnya tentunya Anda membaca Permendagri 77 di bab 7, di bab ke-7. Jadi nggak usah semuanya, itu 700 halaman lebih Permendagri 77 gitu ya. Jadi Anda cukup membaca bab 7 yang terkait dengan akuntansi dan pertanggungjawaban saja. Kalau nanti mungkin di PKD Anda baca bab yang lain. Kalau Anda mau bagus ya udah baca semuanya, tapi kalau sesuai dengan tema akuntansi itu ada di bab 7. Seperti itu. Ini hubungan antar laporan yang Anda juga sudah pernah lihat gambar ini di Akpempus sebenarnya ya. Di basis kas atau kita sebut basis anggaran sekarang itu LRA, hasilnya Silpa, Silpa masuk ke LPSAL. Basis akrual yang kita sebut finansial sekarang atau basis keuangan tadi, dimulai dari LO, hasil akhirnya surplus defisit dibawa ke LPE, hasilnya adalah ekuitas akhir. Ekuitas akhir kita bawa ke neraca. Seperti itu ya. Nah, ini angka ini Anda mungkin juga pernah lihat di Akpempus gitu ya. Di Akpempus karena angkanya sama kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Jadi kalau tadi ini kita jabarkan di dalam angka khusus yang keuangan gitu ya. Ini yang laporan keuangan berbasis akrual. Dimulai dari LO, ada pendapatan, beban, ketemu surplus defisit operasi, ada kegiatan non-operasi, surplus defisit LO. Jelaskan ya di sini surplus defisit LO yang dipindahkan ke LPE. Bukan surplus defisit operasi ya, tapi surplus defisit LO yang di bawah. Ini kan yang nggak muncul di sini hanya yang luar biasa ya, tapi sudah ada kegiatan non-operasional. Pindah ke sini, ketemulah ekuitas awal 1000, surplus defisit LO 36, sehingga ekuitas akhir 1360. Ini yang akan masuk ke ekuitas. Gitu ya. Jadi di neraca, asetnya 2000, kewajiban 640, ekuitasnya 1360. Ini dari sini. Dan kalau Anda bikin persamaan juga seharusnya sama. Aset 2000, kewajiban 640, ekuitasnya adalah 1360 sama dengan hitungan di LPE. Begitu. Singkatnya begitu, cepat banget saya jelasin ya. Sampai sini ditanyakan? Ibu, saya mau nanya buat mastiin, Bu. Untuk format laporan yang SKPD tadi, berarti PPKD juga bikin ya, Bu, dia sebagai satker? PPKD bikin PPKD sebagai satker, dia bikin seperti Kementerian Keuangan kan, sebagai kementerian lembaga dia juga SKPD gitu ya. Tapi formatnya sama seperti ini. Kalau PPKD sebagai SKPD ya formatnya menggunakan yang format SKPD. Nah, yang PPKD disebut PPKD itu ketika BPKAD dalam hal ini badannya ya, itu menjalankan fungsi sebagai BUD. Ya, laporannya yang laporan terkait dengan bendahara umum daerahnya. Bibir saya masih bendahara umum negara gitu ya. Gitu ya, Mbak? Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu secara singkat penjelasan dari saya. Tugas Anda berikutnya adalah mengerjakan ini. Tapi hati-hati di sini adalah Pemkat Bacam ya, berarti pemerintah kabupaten. Berarti Anda diminta di sini membuat laporannya adalah LKPD-nya yang sudah gabungan. Datanya sih cuma ini ya, datanya sedikit ya. Ini. Namun teman-teman saya mohon maaf sekali nggak bisa mendampingi sampai akhir di Zoom gitu ya. Karena saya harus ada kegiatan yang lain. Jadi
untuk kuliah kita lanjutkan di WA, Anda mengerjakan ini dulu, nanti kita bahas siapa yang mau share lebih dulu ya. Dan kalau ada pertanyaan juga, mohon maaf sekali kita lanjutkan di WA grup ya teman-teman ya. Kita sudah boleh keluar kan ya Mbak ya? 1 menit lagi Mbak Nita, Mbak Tia ya. Ini Mbak Nita benar ya. Mbak Justina, salah semua deh. Mbak Tia itu tadi. Sekarang kita sudah boleh pakai WA kan ya Mbak Tina ya? 1 jam ya Bu? Harusnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan soalnya. Ini saya share di WA saja untuk materinya atau di mana? Di WA atau di Zoom saudara materinya? Di WA aja. Atau teman-teman sudah dapat yang ini, yang versi yang sudah ada apanya tambahannya? Belum dapat Bu yang ada Permendagri-nya tadi. Kalian kan 69 kan? Udah saya share saudara? Coba cek Ya, Bu. deh. Iya Bu, sudah Bu. Sudah kan? Iya Bu. Oke, saya sampaikan dulu. Jadi tugas yang tadi, yang soal itu dikerjakan sekarang. Soal itu ada soal latihan yang dari buku ya. Sebenarnya itu dari bab 2, tapi saya pindahkan ke situ. Jadi Anda kerjakan, cuma nggak harus selesai hari ini. Nanti saya kasih waktunya lihat di LMS ya. Itu dikerjakan individu. Begitu. Jelas ya. Jadi mohon maaf hari ini saya agak buru-buru. Cuma nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui WA kapanpun atau kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Begitu teman-teman, tapi tetap kerjakan dan yang sudah nanti bisa di-share di WA. Gitu ya. Izin untuk Zoom-nya saya akhiri sampai di sini dan kita lanjut di WA. Anda coret-coretan dulu lah ya. Baik, saya izin ya. Saya end untuk Zoom-nya. Selamat sore. Baik, Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.